Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ramayanti dari kelas 12 TITL 1 akan mempresentasikan mengenai pemanggang roti atau toaster. 1. Penjelasan mengenai pemanggang roti atau toaster. Pemanggang roti atau toaster adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat roti panggang. Pemanggang roti elektrik pertama diciptakan oleh Alan Master di Skotlandia pada tahun 1983. 2. Penjelasan mengenai prinsip kerjanya pemanggang roti atau toaster. Mesin toaster atau pemanggang roti bekerja dengan cara memanaskan roti dalam rongga-rongga khusus dalam mesin. Panas-panas tersebut dihasilkan dari kawat nikel yang pipih yang dililitkan pada lempengan asbes atau mika yang tahan panas. Jadi, pemanggang roti itu bekerja dengan prinsip-prinsip tersebut. Penjelasan mengenai bagian-bagian toaster atau pemanggang roti. 1. Tombol start atau pengangkat roti digunakan untuk menandai atau memulai memanggang roti. Pada toaster terdapat tuas untuk mengangkat roti agar mengetahui tingkat kematangan yang diinginkan. Untuk mengatur tingkat kematangan pada pemanggang roti tersebut. Jadi, saat memanggang roti dalam kondisi mesin itu sedang menyala, kita bisa mengangkat roti untuk mengetahui apakah roti itu sudah bisa untuk dimakan apa belum. 2. Timer. Timer berfungsi sebagai penanda bahwa roti tersebut sudah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai toaster pada tipe sandwich. Ini merupakan toaster tipe sandwich ya. Ini di sini ada tulisannya toaster pada tipe sandwich. Tipe ini kita akan memulai untuk bagian-bagiannya. Di sini toaster sandwich digunakan untuk memanggang roti isi. Ini bagian caranya. Di sini kalau kita buka, di sini ada 4 bagian, masing-masing setengah. Jadi satu kotak itu dibagi menjadi 2, menjadi segitiga. Ini ada 1, 2, 3, 4, menjadi 4 segitiga. Cara kerjanya seperti tadi, cara kerjanya itu sama seperti toaster pada umumnya, yaitu bekerja menggunakan toaster bekerja dengan cara memanaskan roti dalam rongga-rongga khusus dalam mesin. Jadi ini bekerja dengan cara mesin-mesin di dalamnya dan dihasilkan dari kawat yang dililitkan pada mika yang tahan panas. Pada toaster ini jika ingin memakai toaster sandwich, kita harus menancapkan ini tombol ini stop kontak pada stop kontak ya. Setelah itu tombol penyesuaian berada di samping pemanggangan, samping sini ya. Untuk menurunkan tuas, kita harus menguruskan tuas. Jadi ini kan membuka gini, rotinya ditaruh di dalamnya, lalu kita menutup. Ini harus melekat di bawahnya, jadi kita tarik sampai begini ya. Ini berarti untuk mengatur. Setelah itu toaster ini berfungsi pada sandwich toaster MT201D Voltec 220 watt 300 watt AC only gitu. Ini adalah tipe sandwich toaster sandwich dengan merek Maspion. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Bayu Prasetyawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan
pemanggang roti. Yang pertama, pasang steker. Sebelum Anda memulai memanggang roti, pastikan colokan pemanggang roti sudah terhubung dengan aliran listrik yang ada. Posisikan rak. Sebelum memasukkan roti ke dalam alat, posisikan rak terlebih dahulu. Siapa tahu rak melenceng, tidak pas dengan posisi roti, maka roti akan gosong pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, letakkan roti. Letakkan lembaran roti secara datar di rak dan beri jarak antar roti supaya dapat matang merata. Yang keempat, atur waktu. Atur waktu sesuai kebutuhan dan tetap pantau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Atur suhu. Suhu yang paling efisien adalah dengan waktu yang pendek dengan tingkat kepanasan yang tinggi, maka roti akan cepat matang. 6. Nyalakan alat. Nyalakan tombol start pada pemanggang roti dan jangan tinggalkan oven menyala terlalu lama. Yang ketujuh, balikan roti. Untuk tingkat kematangan yang merata, usahakan roti dibolak-balik dengan posisi datar. Keluarkan roti. Kalau microwave atau oven sudah berbunyi, berarti roti telah matang. Maka keluarkan roti dari oven atau panggangan roti dengan alat penjepit roti. Roti siap dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Afif Septiawan. Di sini saya mau mempresentasikan cara memilih oven roti yang baik. Cara memilih oven roti yang baik yaitu yang pertama, memilih besar atau kecil oven roti yang dibutuhkan. Sebelum membeli oven roti, hendaklah kita membeli oven roti sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara, jika kita memiliki usaha dalam skala yang kecil, lebih baik menggunakan oven roti yang kecil. Dan jika kita memiliki usaha dalam skala yang besar, lebih baik menggunakan oven roti yang besar. Yang kedua yaitu harga oven roti. Sebelum membeli oven roti, sebaiknya kita mengecek harga terlebih dahulu melalui internet. Setelah itu, kalian bandingkan harga toko satu dengan toko yang lain. Lalu kalian pilih oven roti sesuai keinginan kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, Anda harus memperhatikan bahan dari oven roti. Sebelum membeli oven roti, sebaiknya bahan oven roti terbuat dari stainless steel karena bahan tersebut membuat mesin tahan lama dan kokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Asyatun Naimah, kelas 12 TITL 1, ingin menjelaskan bagaimana cara perawatan pemanggang roti baik dan benar. Pertama, pastikan toaster Anda dalam keadaan dingin dan tidak terhubung dengan sumber listrik. Bila Anda sudah menggunakan selama 10 menit terakhir, lebih baik dan membiarkan terlebih dahulu paling tidak selama 1 jam lamanya. Kedua,
Tarik secara perlahan bagi penampung yang berada di bagian bawah twaster dan buang sisa-sisa remahan. Ketiga, bersihkan baki dengan menggunakan air hangat yang dicampur dengan cairan pembersih. Gunakan sikat gigi yang sudah tidak digunakan lagi untuk membersihkan daerah yang suka dijangkau. Bila baki dengan menyeluruh, dan pastikan baki kering sebelum Anda memasangnya lagi. Keempat, jika baki tidak bisa dilepas, balik pemanggang dan goyah dengan hati-hati hingga remah-remah terjatuh. Kelima, bersihkan tempat pemanggang. Sekarang Anda tidak perlu menggunakan cairan pembersih, Anda cukup menggunakan sikat yang tidak terpakai atau kuas. Balik pemanggang sambil goyang secara perlahan, ulangi langkah-langkah tersebut dengan berhati-hati. Keenam, bersihkan bagian luar twaster. Anda bisa menggunakan larutan pembersih dan air hangat yang dituangkan pada kain bersih. Ketujuh, seka seluruh bagian-bagian yang sulit dijangkau hingga bersih. Pastikan membersihkan seluruh sisi twaster mulai dari bagian atas, bawah, hingga kinclong. Setelah twaster bersih dan siap untuk menggunakan kembali, Anda harus mengingat hal yang harus Anda perhatikan, antara lain pastikan tempat roti dan juga lubang pemanas tidak terkena air ketika Anda membersihkannya. Hindari membersihkan twaster saat panas karena bisa membahayakan tangan Anda. Lebih baik Anda sabar dan menunggu twaster hingga dingin. Itu adalah penjelasan saya bagaimana perawatan pemanggangan roti yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Azza dari kelas 12 TITL 1 kelompok pemanggang roti atau twaster. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang sering terjadi pada saat penggunaan mesin pemanggang roti dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu tidak sering dibersihkan. Penyebabnya ada dua, yaitu karena remahan roti yang tersisa atau bisa jadi karena debu yang masuk. Dan cara mengatasinya adalah segera cabut mesin pemanggang roti dari listrik. Setelah itu keluarkan baki yang ada di bawah mesin pemanggang roti dan buanglah remahan roti tadi. Setelah itu Anda bisa menggoyangkan mesin pemanggang roti agar sisa roti yang terselip bisa keluar. Setelah itu Anda bisa membersihkannya seperti biasa menggunakan kain lap. Yang kedua adalah memasukkan ukuran roti yang salah. Ukuran roti tidak semuanya sama. Menurut para ahli, yaitu bertekstur renyah pada bagian luar dan lembut pada bagian dalam. Ketebalan roti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memanggangnya. Maka dari itu, Anda harus memotong tipis pada roti agar menghindari bagian yang tidak terpanggang. Yang ketiga adalah tidak menyesuaikan pengaturan. Ketebalan dalam sepotong roti tidak semuanya sama. Maka dari itu, pastikan Anda menyesuaikan pengaturan di setiap Anda memanggangnya. Jika ingin memanggang roti yang kedua, Anda jangan langsung memasukkan roti yang ingin Anda panggang, karena hal itu akan membuat roti Anda gosong. Caranya adalah Anda bisa mengecilkan suhu panggangan terlebih dahulu. Setelah itu, lalu masukkan roti yang ingin Anda panggang kedua. Setiap irisan roti yang masuk ke dalam panggangan, lebih baik suhunya selalu Anda sesuaikan. Terima kasih, sekian dari saya.